Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita basahi lidah kita, bibir kita, terus bersyukur atas nikmat yang Allah limpah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada suri teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat isya dan tarawih di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan nasihat, khususnya insya Allah nasihat ini untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Tema pada malam hari ini agar negeri kita atau lingkungan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sudah saya bacakan dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ada kisah menarik yang ingin saya sampaikan. Boleh ya saya mendongeng? Banyak anak-anak ini. Bebas. Dongengnya bermakna. Ada sebuah negeri yang punya aturan, gitu kan? Punya aturan. Aturannya sederhana. Setiap 4 tahun sekali diadakan pemilihan pemimpin. Nah, setelah pensiun 4 tahun, gitu kan? Pemimpin itu harus dibuang ke hutan. Di hutan itu ada apa, Pak? Ada hewan buas, ada macan, ada singa, ada ular, dan mungkin makhluk-makhluk Allah lainnya yang kecil-kecil gitu. Akhirnya dilakukan pemilihan, dan yang terpilih yaitu anggap aja si D, gitu kan. Terpilihlah si D. Apa yang dilakukan oleh si D, gitu kan? Ini si D. Bukan Pak, bukan. Apa yang dilakukan si D, dia berpikir hanya pendek, gitu. Dia habiskan masa kepemimpinannya hanya untuk berfoya-foya. Minum keras. Pokoknya bersenang-senang, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya si D habislah masa jabatannya. Akhirnya karena kesepakatan dibuanglah si D ke hutan. Dan akhirnya di negeri itu dipilih kembali, dilakukan pemilihan. Akhirnya dipilih pemimpin si C, gitu kan. Nah, si C sudah agak mendingan. Mereka melakukan perbaikan-perbaikan, namun tetap masih banyak pelanggaran aturan-aturan Allah. Dan akhirnya masa pun habis, masa kepemimpinan C.
Dan akhirnya si C pun dibuang ke hutan itu. Kira-kira kalau perbuatannya pemimpin itu nggak bagus, di hutan dia apa? Pasti makan oleh hewan buas. Dan akhirnya di negeri itu dilakukan pemilihan kembali. Terpilihlah pemimpin si B. Saya nggak kasih contoh si A karena nggak ada pemimpin yang sempurna itu. Akhirnya pilihlah B. Si B akhirnya berpikir, mereka punya visi jangka panjang. Seluruh kekayaan yang ada di lingkungannya dia lakukan beda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Seluruh kekayaan timbunan emasnya dibuang ke hutan. Dan lalu dikirim beberapa ahli untuk melakukan menjinakkan hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Dan semua aturan dilakukan dengan musyawarah, dipilih oleh tim-tim yang luar biasa, tim ahli dan seterusnya, lingkungannya ditata, yang punya hak diberikan yang berhak, kewajibannya dilakukan dan seterusnya. Akhirnya si B juga habis masa kepemimpinan. Akhirnya si B pun dibuang ke hutan. Kira-kira Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari cerita yang di atas tadi, siapa kira-kira yang kita pilih sebagai pemimpin itu? Pasti si B. Oleh karena itu, Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita bisa menggambarkan ketika di akhirat kelak, apa yang akan kita terima adalah hasil dari jerih payah upaya kita hari ini yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada 3 hal atau ada 3 tanda yang perlu kita lakukan pada kesempatan yang baik ini, dan ini perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah adanya nikmat yang selalu tersyukuri. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak nggak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung nggak kita? Pasti tidak bisa menghitung. Lalu, apakah sudah kita syukuri dengan sungguh-sungguh? Insya Allah. Namun mungkin masih banyak juga yang belum kita syukuri. Misalnya kita syukuri diri kita ini ya. Kita syukuri diri kita ini. Dari ujung kuku sampai ujung rambut pernah kita ucapkan, ya Allah, terima kasih kaki selama usia saya sudah menopang untuk jalan menuju rahmat-Mu. Ya Allah, alhamdulillah 2 mata ini masih sehat sampai hari ini. Ya Allah, seluruh anggota badan kita sehat, ya Allah. Luar biasa. Coba kita syukuri. Belum keluarga kita syukuri. Punya istri yang solehah, punya suami yang soleh, punya anak-anak yang luar biasa. Dan ini perlu kita syukuri. Pun hari ini lingkungan kita yang luar biasa, kita punya ketua DKM yang luar biasa, kita syukuri, gitu kan? Karena ada setiap masa ada menjadinya, ada membaharunya. Yang ini perlu kita syukuri, dan insya Allah kalau kita syukuri akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Yakin nggak? Yakin. Ayatnya jelas. La in syakartum la azidanakum wala in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah, gitu kan? Syukuri waktu syukuri. Bersyukur gitu. Hari ini yuk kita bahagia, yuk kita selalu bersyukuri. Hari ini kalau kita pikir-pikir, nafas yang diberikan oleh Allah ini juga luar biasa, perlu kita syukuri terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian atau cobaan yang kita sabari. Sabar mas, sabar mbak.
Sabar Pak. Sabar apa sabar? Sabar ya sabar, gitu kan? Sabar bukan berarti nggak bergerak. Nah, tidak marah ya, tidak marah sabar itu. Nah, kalau kita berpikir, ya kita berpikir, sabar itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Bahkan di ayatnya wasta'inu bisabri wasolat. Jadi kata sabar dan sholat sebagai penolong, gitu ya. Sabar kepada ujian siapa? Ujian anak-anak. Kalau anaknya masih belum ke masjid, sabar sambil diingatkan. Kalau masyarakatnya belum ke masjid, sabar sambil diingatkan. Kalau orang tuanya juga diingatkan belum bisa, ya kita harus sabar. Jadi yang kedua adalah kuncinya sabar ketika kita ingin bahagia dan sukses. Dan yang terakhir, ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dosa yang selalu kita istighfar. Astagfirullah. Selalu kita istighfar sebanyak-banyaknya. Karena setiap saat kita masih melakukan dosa. Oleh karena itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat wa saat. Setiap saat dan setiap saat. Kita lupa, ingat lagi. Kita lupa, istighfar lagi. Kita terlena, terpleset, istighfar lagi. Karena memang sifatnya begitu. Jadi 3 hal inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah nikmat yang selalu kita syukuri. Yang kedua, ujian atau cobaan yang selalu kita sadari. Yang ketiga adalah dosa yang kita istighfari. Perlu saya tekankan kembali, kalau kita bicara sabar, ujian kita hari ini belum seberapa dibandingkan dengan ujian para nabi. Ibu bapak tahu Nabi Yusuf? Tahu dong. Nabi Yusuf itu saudaranya aja benci banget gitu kan. Saudara kandungnya benci gitu kan. Kita ada nggak saudara kita yang benci sama kita? Ada, insya Allah. Sampai karena iri, benci, dengkinya Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Luar biasa. Bicara lagi Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi kita. Ujiannya sedikit atau banyak Pak? Banyak, luar biasa. Coba siapa yang di sini pernah ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, ditinggal mati orang tuanya, ditinggal mati pamannya? Siapa? Rasulullah SAW tidak tulis. Waktu kecil Rasulullah sudah ditinggal mati bapaknya. Waktu kecil udah ditinggal ibunya. Di tengah perjuangan yang luar biasa, ditinggal mati pamannya, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati putranya. Yang luar biasa itu kan. Oleh karena itu ujian kita sebelum seberapa, kita terus sabar ya. Kuncinya yang pertama disyukuri, yang kedua disabari, yang ketiga kita harus banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu bapak jamaah masalah Indonesia yang saya hormati, apa yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah semua. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله.